Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Neosufisme. Munculnya Neosufisme. Dalam Islam, munculnya Neosufisme tidak luput dari adanya kebangkitan agama. Agama yang menolak terhadap kepercayaan yang berlebihan kepada sains dan teknologi. Modernisasi telah dinilai gagal dalam mengantarkan kehidupan manusia menjadi yang lebih baik, yang penuh dengan kepedulian dan menebar kasih sayang. Atau bahkan efek modernisasi tidak lagi memanusiakan manusia. Sebagaimana lainnya manusia adanya, justru modernisasi menjauhkan kehidupan yang bermakna bagi manusia sendiri. Maka banyak orang yang kembali kepada agama dan sebagai institusi religiusitas. Istilah Neosufisme sendiri muncul untuk menggambarkan suatu bentuk pemberbaruan dalam tasawuf yang memunculkan apa yang disebut Reformed Sufism, yang diperkenalkan pertama kali oleh Fazlur Rahman pada tahun 1919 sampai 1988. Model karakter tasawuf lama direformasi dan dikembalikan original bersih dari karakter ekstatis dan metafisisnya, diganti dengan ajaran-ajaran syariah substantif yang mampu beradaptasi dengan modernitas. Dengan ini, Neosufisme berada dalam ruang lingkup kendali syariah yang berlandaskan kepada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang senantiasa memiliki relevansi dengan zaman. Selanjutnya adalah karakter dasar Neosufisme. Di sini akan menjelaskan karakter dasar Neosufisme. Berdasarkan pada komentar para ahli dalam bidang tasawuf, yang membedakan Neosufisme dibandingkan Sufisme lama adalah sebagai berikut. Pertama, menolak adanya praktek tasawuf yang ekstrim dan ekstatis seperti ritual zikir yang diiringi tarian dan musik. Praktek zikir yang heboh dan tidak terkendali. Dengan demikian, Neosufisme terkesan agak menyederhanakan berbagai metode ekspresi yang dilakukan sesuai dengan konsep syariah. Kedua, menolak pemujaan yang berlebihan terhadap para wali, sufi, dan kuburannya atau tempat-tempat lain yang dianggap keramat atau suci. Fenomena ini didasari fanatisme yang berlebihan yang mengakibatkan runtuhnya iman dan menghancurkan basis tauhidullah. Bisa dilihat jelas ini terjadi di Saudi Arabia sebelum munculnya gerakan Wahabi di abad ke-18. Pola sikap ini banyak diilhami oleh Ibnu Taimiyah. Ketiga, menolak ajaran wadah al-wujud. Pemahaman ini kontroversial dengan pemahaman orang awam dan ulama fikih. Dalam Neosufisme, konsep ini lebih dipahami sebagai kerangka transendensi oleh Tuhan, sehingga tetap sebagai Tuhan yang holik. Keempat, penolakan terhadap fanatisme murid pada sang guru atau mursyid dalam tasawuf. Dalam tasawuf lama, terdapat pandangan bahwa hanya dengan kepatuhan dan loyalitas mutlak terhadap guru, sang murid akan mencapai kemajuan spiritual atau makom tertinggi. Makom itu level. Hal ini sudah menjadi kepercayaan yang mengakar. Dalam Neosufisme, murid tidak harus memenuhi perintah dan ajaran sang guru jika jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Bahkan, murid berhak dan harus melawannya. Dengan ini, dalam Neosufisme, hubungan murid dan guru berlandaskan pada komitmen sosial dan moral akhlak yang harus memiliki kesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kelima,
Dalam dimensi neosufisme yang diposisikan sebagai syekh tarekat adalah langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan para alwiya atau pendiri-pendiri tarekat. Dengan demikian neosufisme hendak untuk menempati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendiri tarekat yang kemudian dijadikan sebagai teladan dalam kegiatan berpikir dan berzikir, dan menjadi suri tauladan dalam hal apapun. Keenam, menciptakan organisasi massa yang terstruktur dan tersentralisasi secara cukup hierarkis di bawah otoritas pendiri tarekat pada para khalifah, namun tetap berorientasi komunal atau sosial. Maka neosufisme mempelajari tasawuf berarti melakukan inisiasi atau masuk dalam organisasi massa. Ketujuh, menitik tekankan khusus pada kajian hadis atau sunnah yang betul-betul sahih, terutama tema yang terkait dengan pemberian pengaruh pada rekonstruksi sosial moral masyarakat daripada hanya ketetapan hukum fikih. Kedelapan, menolak taklid dan penegasan hak individu muslim yang melakukan ijtihad. Maka neosufisme berupaya mendorong orang muslim untuk mempunyai kapasitas keilmuan dan kemampuan berijtihad daripada sekedar bertaklid pada ulama tanpa reserve. Kesembilan, kesediaan berpolitik dan heroik patriotisme militarian untuk membela Islam. Jika tasawuf lama cenderung uzlah menghadapi realitas sosial yang tidak baik dalam pertumbuhan keislaman, maka beda halnya dengan neosufisme yang dengan karakter aktivisnya siap menghadapi tantangan dan memberikan respon perubahan konstruktif dan lebih ke positif, melawan eksploitasi imperialisme barat terutama pada abad ke-18. Dengan demikian, maka untuk masa sekarang, tasawuf dituntut untuk mengarah orientasi dan melaksanakan tanggung jawab baru yang menyempurnakan moral individual ke moral struktural sosial dengan cara melakukan gerak perubahan: 1. Dari jiwa ke tubuh, 2. Dari rohani ke jasmani, 3. Dari etika individual ke etika sosial, 4. Dari meditasi ke tindakan terbuka, 5. Dari isolasi ke gerakan sosial politik, 6. Dari pasif ke aktif, 7. Dari kesatuan hayal ke persatuan nyata atau realitas. Dengan demikian, neosufisme menciptakan hubungan harmonis antara tasawuf dengan kekayaan kemodernan. Perpaduan keduanya justru akan melahirkan kekuatan besar dalam merubah dunia menjadi lebih baik. Neosufisme melakukan dengan cara mencampurkan hal-hal keduniawian dengan substansi aktivisme spiritual yang akan memberikan makna bagi nilai hidup dan manusia. Dengan kata lain, bahwa neosufisme menginginkan keselarasan antara penghayatan pengamalan tasawuf dengan syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.